Oke, selamat datang lagi di kelas virtual. Kali ini kita akan melanjutkan tentang Linux. Oke, saya menggunakan software Kali Linux. Kita akan mencoba tentang mengetahui proses yang ada di sistem hardware yang ada di komputer kita. Oke, pertama adalah perintah untuk DMSG. Kita lihat mendeteksi hardware dan boot, message boot yang ada di Linux. Jadi kita bisa, kalau ingin melihat analisa dari boot di Linux kita, bisa kita lihat di sini. DMSG ya, memang IP versi 6, WLAN, send out, autentikasi. Ini adalah WLAN di komputer saya terhubung dengan sebuah jaringan dengan MAC address ini. Oke. Kemudian kalau kita ingin menyimpan DMESG, hasil DMESG. Oke. Nah, kita dapat lihat di mana. Kita lihatnya bisa di home. Ini dia. Seperti ini. Jadi Anda bisa membaca lebih seksama di sini. BIOS-nya, Linux version-nya, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian kita menggunakan cat proc CPU info. Jadi kita untuk melihat informasi CPU di komputer yang kita gunakan. Lihat CPU infonya. CPU 39 bit, 18 virtual, prosesor 7, Gen Intel. Nah, kita juga bisa simpan hasil CPU info di LS. Lihat di sini. Kemudian CPU mem info, memori informasinya kita bisa simpan lagi di hasil memory info. Ingin melihat interupsi di komputer kita, kita bisa melihat di interrupt. Nah, ini dia. Seperti ini. Oke. LSHW. Tidak semua komen dapat kita gunakan. LSBLK untuk melihat block device yang berhubungan dengan di Linux. Ini SDA adalah hard disk di komputer saya ini. SDB adalah flash disk. Loop 0 mount file system. Kemudian untuk melihat memori kita yang free, nah untuk yang lebih mudah diterjemahkan adalah free min h. Memorinya adalah 7,6 GB, yang digunakan 1,6 GB. Seperti itu. Oke.
Nah, ada lagi perintah yang lain adalah lscpu untuk melihat informasi CPU dan unit di proses tersebut. lscpu seperti ini, jenis Intel, model name, arsitekturnya, segala macam. lscpi sepertinya saya tidak ada perintah ini. Oke, kita skip aja. RSAW juga tidak ada, ini juga tidak ada. LS-USB. Nah, ini untuk USB controller yang ada di komputer yang saya gunakan. Ini tidak ada. DF itu untuk melihat partisi di komputer yang kita gunakan. DF. Nah, ini ada kalau untuk lebih human kita gunakan DF-H 3,8, 18 mega, 1,1 mega. Ini adalah yang ada di flash disk karena saya live CD jadi kisarannya nggak terlalu besar. Kalau kita lihat di sini ada location, nah ini komputer flash disk. Oops. Ini komputernya, ini adalah hard disk di Windows saya 123. Oke, perintah yang lain lagi Linux tentunya banyak ya perintah-perintah untuk melihat hardware. DMI encode. Oh, saya nggak ada, jadi nggak usah. Karena mungkin ini versi Ubuntu versi lain. Itu cek hardware. Sekarang kita masuk ke penggunaan Grab. Nah, Grab itu apa? Grab itu bukan untuk pesan online ya. Grab itu adalah perintah untuk mencari file teks. Misalkan saya buat add user test 123 kita buat user dulu. Add user oke, dev 123 yes. Nah, sekarang kita ingin melihat user dev di etc/passwd. Dapat jadi user dev itu menggunakan user biasa dan grup ini grupnya adalah dev juga. Kalau kita menggunakan tes dapat juga. Kalau kita ingin membaca semuanya file user yang ada di Linux pakai cat etc passwd, maka akan ditampilkan semua. Nah, Grab itu untuk memfiltering user yang bisa digunakan adalah root, kemudian test dan dev. Seperti itu. Apa ini? Fresh in log. Kalau kita memang punya log tersebut ya, cd/var log titik log. Oh, saya tidak punya. Kalau misalkan kita coba ingin tell user log. Oke, kita misalkan ingin grab min i root user titik log. Jadi kita ingin mencari user yang menggunakan root. Jadi kita bisa menganalisa user yang ada di
log yang ada di server kita filtering. Misalkan di sini dev certificate log. Oh, nggak ada ya. Tes file tidak ditemukan. Di sini saya tidak ada user ya. Nanti next kita akan membahas bagaimana menganalisa log lebih jauh. Saya akan cari sampel lognya dulu. Jadi nanti akan banyak fitur-fitur yang bisa kita expose. Oke. Nah, kalau nggak ada contohnya memang nggak susah sih ya. Itu, dan selanjutnya adalah kita ingin kill proses di Linux. Jadi kalau kita lihat di sini, ingin melihat proses gunakan top, ini web content, main thread, Firefox, dan seterusnya. Kemudian kalau memang kita tahu apa yang ada, misalkan live juga ada di sini. Qminl, oke, PID. Jadi kita juga bisa ini Ctrl C, melihat informasi PX, AUX, grep, Firefox. Jadi untuk melihat proses-proses yang ada di Firefox dan juga ada proses ID-nya. Nah, atau kita menggunakan pdof Firefox. Jadi Firefox yang saya gunakan proses ID-nya 2520. Kalau saya menggunakan Livepad 3746, yang lain belum ada. Nah, proses identification number for Apache server, kemudian Apache proses owner usernya seperti apa. Ini owner usernya. Cepat nggak ini ya? Grep Firefox nama 3768 ya. Cuma kalau untuk melihat lebih banyak proses Firefox, proses ID-nya apa saja ya lihat di sini. Memang cukup lumayan banyak. Firefox 3176, 3297, jadi Firefoxnya banyak. Seperti itu. Oke, saya akan kill, cuma tidak bisa Firefox ya, karena kalau kita kill Firefox, rekaman ini akan terputus juga. Kill -9 PID. Jadi saya buka lagi Livepad. Jadi Livepadnya dua nih. Livepad yang sebelah sini dan sebelah sini. Coba kita pdof Livepad. Ada dua, 4714 dan 3746. Sekarang, nah ini ada dua nih. Kita kill -9 4714. Nah, mana yang tutup? A atau B? Oke, ternyata yang A gitu. Jadi kalau kita pdof lagi Livepad 3746 yang ada. Nah, sekarang kita Livepad ya. Jadi ada pdof Livepad ada dua. Kita kill tadi apa ya?
Kill all mana? Kill all. Kill all. Min 9. Like FTPD. Jadi di sini adalah A, di sini adalah B. Kita kill all. Min 9. Dispatch. Enter. Tertutup semua. Oke, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel saya supaya saya membuat video-video berikutnya. Terima kasih.